Indonesia mampu membuat satu nuklear yang setanding seperti Rusia. Wow, bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Khusus Militer. Wah, kini subscribernya adalah 570,000. Wow, banyak anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Khusus Militer. Dan tajuk yang kita nak reactionkan adalah wah, nuklear Indonesia, Rusia. Indonesia mampu buat nuklear Rusia. Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Memang tajuknya macam short saja. So mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. So okay guys, mari kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Khusus Militer. Halo sobat barbar, apakah istri Kim Jong Un sudah menjadi janda atau belum? Silakan baku hantam di bawah. Aduh, apalah dia cakap macam tu guys. Militer Indonesia dan militer Rusia saat ini bisa dikatakan sahabat baik. Ya, walaupun betul. Rusia tidak pernah latihan besar-besaran dengan militer Indonesia. Ya. Tetapi tidak menampik kemungkinan Rusia siap memperkuat militer Indonesia dengan cara membantu agar memiliki rudal nuklir. Katanya di sini Rusia akan membantu Indonesia akan membuat membuat satu rudal nuklear. Sudah lama Rusia mengedepankan Indonesia untuk membangun kekuatan nuklir. Karena Rusia melihat sumber daya alam Indonesia yang melimpah untuk dijadikan daya peledak nuklir. Wow, sudah lama guys katanya di sini Rusia untuk membuat satu rudal nuklear untuk Indonesia, kerana sumber alam di Indonesia sangat banyak untuk mencipta satu rudal nuklear ni. Wow, luar biasa guys. Rusia nak tolong Namun sumber daya alam peledak yang dimiliki oleh Indonesia saat ini masih dikirim atau dijual ke negara tetangga, yaitu Australia. Wow, kita baca sikit RI ekspor lagi 215 ton bahan peledak ke Australia. Wow, banyak 215 ton bahan peledak ke Australia Indonesia ekspor kan. Sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang melimpah untuk pembuatan senjata nuklir. Ya, yang saya pernah reactionkan iaitu apa tu? Nikel kan? Untuk yang bahan besi mentah tu. Memang Indonesia adalah pengeluar nombor 1 di dalam dunia nikel. Bisa dibilang Indonesia adalah negara dari bapaknya negara. Artinya Indonesia adalah inti bumi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di dunia. Inti bumi guys. Sudah tercatat berbagai negara membeli sumber daya alam Indonesia untuk dijadikan bahan peledak nuklir dan senjata perang lainnya. Anda bayangkan kalau kita negara inti bumi ni, maknanya inti kan, isi bumi. Maksudnya apa saja yang ada di dalam dunia bumi ni, maksudnya Indonesia tu ada emas, biji timah, nikel, sawit dan macam-macam lagi, minyak, semua ada. Maknanya dah inti bumi. Itulah kelebihannya kalau dah negara tersebut digelar sebagai negara inti bumi. Nah, pertanyaan admin, apakah Indonesia tidak berkeinginan membuat senjata nuklir? Pihak Indonesia mengatakan membuat senjata nuklir bisa saja, namun saat ini Indonesia belum waktunya membuat senjata semacam senjata nuklir. Okey guys, kita skip sekejap kita tengok iklan. Oh, ini iklan apa ni? Seronok iklan ni. Okey, kita skip Dari pihak Rusia selalu menawarkan kerjasama dalam bidang pembuatan senjata nuklir.
betul. Jika Indonesia membuat senjata nuklir, maka dari itu banyak negara NATO akan memusuhinya, seperti Amerika dan Australia. Kejap, ulang balik. Seperti Ulang buat balik. senjata nuklir, maka dari itu banyak negara NATO akan memusuhinya, seperti Kalau Indonesia buat nuklear, banyak negara NATO akan memusuhi Indonesia, termasuk Australia dan Amerika. Memang guys, kalau kita ada nuklear, memang banyak negara akan memusuhi kita. Memang betul apa yang admin ni cakap. Amerika dan Australia. Pasti Amerika tidak akan tinggal diam jika Indonesia membuat senjata nuklir, seperti Amerika mengancam Korea Utara, bos. Tidak Memang macam tu Yang setahu saya memang Korea Utara dengan Amerika ni memang dia tak ngam daripada dulu lagi. Termasuk juga Amerika dengan China memang tak ngam. Sebab apa? Memang sebab nuklear ni lah salah satunya juga. bukan lagi jika Korea Utara adalah negara dengan ambisi tinggi dalam hal nuklir. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara menjelma menjadi negara yang mengerikan. Nuklir Korea Utara terus dikembangkan hingga banyak yang mengatakan jika senjata nuklir milik Korea Utara itu paling berbahaya di dunia. Disebabkan Presiden Korea Utara Kim Jong-un tu Korea Utara ni adalah salah satu menjadi negara yang menggerikan di dalam dunia. Lucu pun ada, gerun pun ada kita dengar bila cakap macam tu kan. Tapi memang betul apa yang admin khusus militer ni cakap. Apa yang dilakukan oleh Korea Utara ini tentu membuat dunia jadi geram. Banyak sanksi yang diberikan kepada kakak kalian, yaitu Kim Jong-un. Namun, Korea Utara tetap tak peduli. Justru Kim Jong-un ganti mengertak kepada negara itu. Bayangkan ni, nuklear dia berapa Jika banyak ada ni negara guys. yang bermasalah, maka ia segera menembakkan senjata nuklirnya dari jauh. Nah, jika Indonesia membuat nuklir, maka Indonesia harus siap seperti negara Korea Utara yang ditimpa banyak sanksi oleh Amerika. Nah, tapi kalau kita tengok guys di mana-mana negara apabila hari kebangsaan, contohnya macam Malaysia ke mana-mana negara lah, kalau hari merdekaan, banyak senjata-senjata yang canggih-canggih yang akan dikeluarkan, ditunjukkan nuklearnya dengan pesawatnya, tank lapis bajanya dengan rampur lapis bajanya dengan militernya, semua akan dikeluarkan. Tapi tak keluarkan semualah, sebahagian sikit-sikit, tapi ada juga yang dirahsiakan. Tapi di dalam waktu parakan pembarisan merdeka itulah banyak-banyak negara menonjolkan senjata-senjata mereka. Sebenarnya bukannya apa, untuk menunjukkan kepada negara yang lain, inilah senjata aku, inilah alutsista aku. Sebenarnya itu. Dan sambil ditonton kepada rakyat-rakyatnya juga. Indonesia memang harus memiliki nuklir demi keamanan kedaulatan Indonesia, seperti Natuna. Nah, militer Indonesia dan Rusia saat ini bisa dibilang tidak sedekat di zaman Bung Karno. Tetapi Rusia selalu bekerja sama untuk bersahabat dekat di bidang militer dengan Indonesia. Ya, kalau nak dikatakan kalau zaman Soekarno dulu, yang saya tahulah memang sangat rapat hubungan Rusia dan Presiden Rusia dengan Soekarno dulu masa zaman Soekarno dulu lah. Tapi tak juga kurang seperti sekarang, sama juga rapatnya. Masih tetap berkawan baik juga Rusia dengan Indonesia. Jika militer Indonesia tidak bekerja sama dengan Rusia, maka bisa jadi Angkatan Udara Indonesia hanya diperkuat dengan pesawat tempur F-16 saja, bos. Ya, betul. F-16 saja. Apakah F-16 kedepannya bisa membuat efek deteren terhadap musuh? Silakan baku hantam kalian di bawah. Sebab itulah Bapak Prabowo untuk menambahkan lagi pesawat tempur Indonesia seperti F-15, F-18, lepas tu F-35 dia nak, lepas tu Dassault Rafale. Banyak lagi yang Bapak Prabowo rancangkan untuk menambah pesawat-pesawat tempur untuk Indonesia, guys. Nah, jika militer Indonesia tidak membeli alutsista dari negara Rusia, maka dari itu militer Indonesia bisa dipandang lemah dalam hal alutsistanya. Jika Indonesia hanya mengedepankan alutsista dari negara Amerika saja, sudah pasti Indonesia dikasih F-16 lagi, bos.
Karena sudah pasti Amerika pun sangat tidak akan sudi menjual alutsistanya. Iklan lagi ya sebentar, guys, Cikgu, bila sekolah kita nak siap? Okay guys, Sabar ya Zati. bagi anda yang suka InsyaAllah, bersedekah, anda boleh bila pergi ke cukup channel dana, ni. siaplah. Yang modern ke Indonesia, seperti rudal Patriot, pesawat F-35, bahkan F-22 Raptor. Wow, boleh Sudah terapung pasti F-35 itu ni. tidak akan mungkin bisa. F-35 ni dia boleh terapung macam helikopter. Dia boleh naik macam tu. Dia kalau jet biasa dia tak boleh, dia terus terbang macam tu je. Kalau F-35 dia boleh naik macam ni. Bayangkan betapa hebatnya F-35 yang Amerika buat tu. Dimiliki oleh militer Indonesia, bos. Nah, Tengok dia turun. Yang saya cakap tu macam hanya saja helikopter. mereka selalu menekan Indonesia untuk hanya membeli pesawat bekas, yaitu F-16 varian terbaru. Beda dengan negara tetangga kita, yaitu sekutu murni Amerika yang disebut Australia. Negara Australia ini selalu dipasok senjata canggih oleh Amerika, bahkan Australia memborong pesawat tempur F-35 Amerika. Ya, dia sama macam kalau kita tengok Singapura pun sama. Memang alutsista mereka memang canggih-canggih. Walaupun negara yang kecil, tapi alutsista mereka canggih kerana mereka di belakangnya Amerika memang sangat kuat. Sama seperti Australia juga. Bayangkan bos, Amerika memperkuat militer Australia besar-besaran. Nah, Pak Putin atau Rusia ini tidak tinggal diam soal kebutuhan militer Indonesia. Rusia langsung menawarkan pesawat tempur Su-35 ke Indonesia untuk menyeimbangi kekuatan udara di kawasan. Rusia tetap inginkan sahabatnya atau mitra strategisnya, yaitu Indonesia, untuk memiliki senjata tempur super canggih. Maka dari itu Rusia selalu terbuka siap membangun kerjasama militer dengan Indonesia. Ya, betul guys. Maupun di dalam hal nuklir atau dalam hal pembelian alutsista canggih, bos. Sebab itulah katanya di sini Rusia ingin membantu Indonesia untuk membuat satu nuklear. Tapi itulah, kalau Indonesia membuat satu nuklear, kita risaulah. Amerika akan membenci kan. Seperti Korea Utara pun akan membenci. Yalah, biasa kalau negara yang ada nuklear ni memang banyak dibenci oleh negara-negara lain. Itulah masalahnya. Rusia tetap setia kepada Indonesia. Jika Indonesia membutuhkan alutsista Rusia dalam keadaan sulit, Rusia pasti langsung mengirimnya dan tidak banyak keluar-keluar. Ya. Seperti di zaman Bung Karno, itulah yang namanya sahabat sejati, walaupun dihutang tapi langsung dikirim, bos. Ya, betul. Nah, Indonesia saat ini sangat membutuhkan alutsista canggih, tapi seperti yang kita ketahui, semua negara masih memerangi pandemi virus corona. Benar. Tapi tenang, militer Indonesia berada di tangan pakar militer, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo. Betul. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo ni memang sangat banyak merancangkan alutsista yang canggih-canggih untuk Indonesia. Kalau kita tengok macam-macam lah senjata-senjata yang canggih, alutsista yang baru yang dia akan bakal belikan untuk negara Indonesia. Sudah pasti pakar militer itu, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo, pasti akan selalu memperkuat militer Indonesia seperti saya dengan cakap. membeli alutsista dari Rusia. Ya, betul. Menteri Pertahanan Prabowo tahu betul alutsista mana yang canggih dan cocok untuk dimiliki Indonesia dan mana yang tidak. Contoh saja soal kapal selam Indonesia, Prabowo berucap bahwa kapal selam TNI dari Korea Selatan itu masih kalah canggih dari negara-negara tetangga atau di kawasan, yaitu seperti Singapura. Wow, dia tahu Melihat hal ini, Prabowo mengusulkan akan membeli kapal selam yang lebih canggih di kawasan, yaitu yang mempunyai efek deteran tinggi bagi lawan. Yang cocok sih kapal selam kilo kelas Rusia, Pak. Ya. So okay guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana kata admin khusus militer, katanya wow, Bapak Putin akan cuba untuk membuat ataupun membantu Indonesia untuk membuat satu senjata nuklear. Itu pun jika Indonesia setujulah. Tetapi bila kita membuat satu senjata nuklear ni, memang betul lah apa seperti yang admin khusus militer katakan,
mungkin akan banyak negara-negara lain akan tidak suka. Itulah biasalah, kita ada senjata yang canggih, mesti orang tak suka kan. Siapa yang suka kalau kita ada senjata yang boleh memusnahkan yang paling besar macam tu? Banyak negara yang tidak suka. Begitulah lebih kurangnya guys. Tapi saya doakan semoga Indonesia akan terus makmur, akan terus sukses dengan senjata-senjata yang canggih mereka, seperti yang dirancangkan oleh Bapak Prabowo untuk negara Indonesia. Memang banyak yang dirancangkan dengan alutsista yang canggih untuk negara Indonesia. Kita tahu Bapak Prabowo dia akan merancangkan yang banyak untuk kebaikan Indonesia juga guys. Wah, memang sangat luar biasa guys. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya membuat reaction, anda boleh tekan subscribe dan anda boleh juga klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So saya minta maaf juga sekiranya sepanjang saya melakukan reaction ada tersilap kata, tersilap cakap. Maafkan saya guys. Dan jika ada idea ataupun video-video yang ingin anda saya reactionkan, anda boleh letak di komentar bawah ni dan mungkin saya akan pilih satu persatu mana yang saya rasa sesuai dan mana yang saya pilih, saya akan buatkan reaction untuk anda. So guys, maafkan saya jika saya ada tersilap kata, tersilap cakap dan biasalah saya ni hanya manusia biasa, tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.